Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with Kali ini Mimin ingin membahas seputar Donghua versi novel yaitu Wudong Qiankun Season 4. Selamat mendengarkan. Setelah mendengar ini, Lindong pertama tertegun. Tapi segera setelah itu, kulitnya tiba-tiba berubah saat ia berteriak, darah slater tangan Chao Zhen. Belum yang lain tidak muncul selama setahun. Dia tidak muncul hanya karena ia berencana menyerang tahap manifestasi. Elder berambut putih menghela nafas saat jelasnya. Menyerang tahap manifestasi, bagaimana bisa begitu mudah? Murid Wu Chi sedikit menyusut seperti katanya. Mengingat kemampuan yang sesama ini, bahkan jika ia tidak benar-benar maju ke tahap manifestasi. Setengah langkah tuh manifestasi tidak akan melarikan diri dia. Saya percaya bahwa itu kekuatannya harus cukup untuk membalikkan meja. Elder berambut putih menjawab, sekarang, bahwa itu sesama belum muncul hanya karena dia tidak ingin menghentikan kultivasinya karena jenis materi. Jika Lindong terus aduk masalah, mungkin ia akan merasa sangat sulit untuk meninggalkan besar wayang kota dengan aman. Wu Chi diam untuk sementara waktu. Setengah langkah tu manifestasi. Meskipun masih tidak dianggap sebagai tahap manifestasi benar, itu jauh dari apa tahap Ki penciptaan canggih bisa dibandingkan dengan. Jika itu rekan benar-benar masih di grid Wayang City mengerikan wayang kult, Lindong akan berada dalam bahaya saat ini. Meskipun kekuatan pertempuran ia telah ditampilkan agak kuat, masih ada kesenjangan yang besar ketika berhadapan dengan setengah langkah untuk praktisi manifestasi. Namun, Lindong juga tidak mudah untuk berurusan dengan. Wu Chi mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda. Dari apa yang dia lihat, Lindong bukan orang impulsif. Dia harus tahu bahwa itu praktisi kuat dari mengerikan wayang kult sini adalah banyak seperti awan. Jika ia tidak yakin, dia pasti tidak akan terlibat dalam tindakan semacam ini tidak berarti seperti membuang kehidupan seseorang. Dengan demikian, itu masih layak membahas apa hasilnya akan Iblis Majelis Formasi. Pembunuhan tolol ini, Teng Lei dan 3 orang lain yang telah mencapai tahap Ki penciptaan memimpin pembentukan besar. 4 dari mereka tiba-tiba tegas berteriak sebagai power Yuan di langit langsung bergemuruh, di bawah tatapan dari seluruh kota. Itu cepat dibentuk menjadi sosok Yuan daya humongous cahaya yang 100 meter besar. Angka cahaya ini adalah terbandingkan besar. Seperti setan besar, memiliki 2 tanduk di atas kepalanya. Sementara Yuan daya hampir kejam panik menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menyebabkan udara di sekitarnya untuk meledak. Bunuh! Pada saat itu, setiap praktisi dari mengerikan wayang kult marah berteriak. Niat membunuh meroket ke langit, berkumpul di telapak setan besar dan benar-benar kondensasi menjadi trisula darah berwarna. Udara di sekitar itu sangat dingin dan aneh. Bang! Ketika darah berwarna trisula mengambil bentuk besar, angka cahaya setan membawa serta langit yang dipenuhi dengan niat membunuh karena ia melangkah maju di udara, sementara darah trisula berwarna kejam menusuk ke arah Lindong. Roar! Di balik Lindong, kecil api merilis sebuah raungan menghancurkan bumi sebagai tubuhnya langsung diperluas beberapa puluh meter, sehingga terlihat seperti sebuah gunung khusyuk kecil. Dari mau yang besar, darah berwarna seperti ditembak seperti naga, memberikan of undulations energi yang kuat seperti itu kejam menembak ke arah sosok cahaya setan besar. Bang! Menanggapi serangan kecil flame, darah berwarna trisula di tangan setan besar tiba-tiba menari dan kuat cincang ke bawah, langsung bentrok melawan cahaya darah dengan ledakan keras. Segera, energi mengamuk cepat menyebar dari pusat gempa.
Energi bersek diisi langit dan sosok cahaya setan besar langsung merobek terpisah. Sementara darah berwarna trisula sekali lagi dibawa dengan maksud pembunuhan yang sangat mengerikan seperti menyelimuti Lindong. Namun, ekspresi Lindong tetap tenang dalam menghadapi sosok cahaya setan besar deras. Tangannya tergenggam di sekitar surgawi kuno timbangan halberd saat tubuhnya dengan cepat diperluas. Samar-samar, aura sama ganas itu dipancarkan dari tubuhnya. Saat ia tumbuh semakin kuat, Lindong adalah secara bertahap mampu memanfaatkan darah esensi kuno naga api untuk batas. Ketika darah esensi naga kera didesak untuk membatasi 100 meteran naga kera, sosok ilusi benar-benar muncul di belakang Lindong sebagai aura ganas yang berasal dari zaman kuno membentangkan langit, menyebabkan kejutan untuk mengisi wajah penonton. Arus Lindong hanya seperti manusia berbentuk kuno naga api. Apa jenis formasi besar jelek adalah ini? Menonton saya istirahat itu dengan serangan tunggal dari tombak saya. Lindong adalah seperti berdiri raksasa di langit. Gemilang Yuan Daya tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya seperti banjir, sementara surgawi kuno timbangan tombak di tangannya juga membengkak sampai itu sekitar 10 meter besar, berkedip-kedip di atasnya penuh dengan menakjubkan Yuan Undulations Power. Lindong meraung saat ia mengambil satu langkah maju. Megah dan kuat Yuan Daya meledak ke arah luar. Emas cahaya memancar di langit sebagai besar kuno surgawi timbangan tombak di tangannya tiba-tiba meledak. Sebagai tombak kuno dorong sebagainya. Sebuah besar emas naga dan naga kera muncul di tubuhnya. Dua tokoh ilusi humongous mengandung kekuatan tiada bandingnya dan tirani melesat di cakrawala dan kejam menabrak sosok cahaya setan besar dengan cara yang mengejutkan. Sebuah ledakan menghancurkan bumi bergema di langit. Seluruh besar wayang kota tampak gemetar saat gelombang demi gelombang sangat mengamuk. Yuan Daya panik membentangkan. Bang-bang! Tabrakan di langit tidak berlangsung lama sebelum orang-orang menyaksikan dengan takjub sebagai naga emas dan naga kera tokoh ilusi menderu langsung meniup terpisah sosok cahaya setan besar. PCH. Begitu sosok cahaya setan besar meledak, berkulit banyak praktisi mengerikan wayang kult bawah berubah pucat karena mereka liar muntah seteguk darah segar. Teng Lei dan sisanya juga terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Menatap pembentukan besar yang pecah terpisah di langit, napas berbunyi di Great Wayang City. Tidak ada yang diharapkan Lindong akan benar-benar mampu secara paksa pecah pembentukan besar dibentuk oleh berbagai praktisi mengerikan wayang kult saja. Mengerikan wayang kult hanyalah begitu. Di bawah tatapan heran tak terhitung jumlahnya, sosok besar di langit menunduk dan meraung. Gemuruh yang seperti guntur karena terdengar di seluruh besar Wayang City. Saya tahu bahwa itu masih ada praktisi kuat dalam Anda mengerikan wayang kult. Jika Anda tidak dapat menerima ini, maju. Cahaya emas meringkuk di sekitar tubuh Lindong, tegas dan tatapan tirani tiba-tiba ditembak menuju mengerikan wayang kult. Lokasi pembagian cabang sebagai deru dingin sekali lagi terdengar keluar. Ketika ia masuk besar Puppet City, kecil Martin telah merasakan bahwa itu ada aura yang sangat kuat di daerah mengerikan wayang kult. Aura yang praktis sebanding dengan Lin Langtian. Haha, aku hanya terpencil sendiri selama beberapa tahun. Telah yang desolet provinsi besar lupa nama blood saya setelah tertangan Chao Zhen. Bahkan generasi muda tak bernama berani berbuat tidak senonoh di mengerikan saya Puppet Cult. Sama seperti teriakan Lindong mendarat, tawa mengguncang dunia tiba-tiba terdengar di langit. Pada saat yang sama, sebuah darah berwarna sosok yang jauh ganas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari area divisi cabang mengerikan wayang kult sebagai aura pembunuh dingin diam-diam menyebar seperti pisau yang memotong ke tulang, menyebabkan ekspresi dari semua orang di kota untuk mengubah. Darah slater tangan Chao Zhen. Darah slater tangan Chao Zhen yang memiliki single-handedly membantai seluruh besar Yuan asal sekte. Dia benar-benar masih di Great Puppet City. Kenapa dia tidak muncul selama 1 tahun? Saya pernah mendengar bahwa itu Chao Zhen berada di puncak tahap Ki penciptaan dan ia terpencil dirinya untuk menyerang tahap manifestasi selama bertahun-tahun ini. Saya tidak tahu apakah dia berhasil, tapi berdasarkan auranya, ia harus setidaknya di setengah langkah ke tingkat manifestasi. Half langkah untuk manifestasi.
Saya tidak berharap bahwa itu pembagian cabang mengerikan Puppet Cult besar Puppet City benar-benar akan memiliki sebuah praktisi kuat waspada. Lindong telah benar-benar salah perhitungan saat ini. Ini akan menjadi benar-benar menarik. Setengah langkah to manifestasi. Ini sudah dapat dianggap sebagai salah satu tingkat tertinggi di Desolate Provinsi Besar. Satu benar-benar tidak tahu apa yang kemungkinan Lindong kemenangan yang melawan dia. Saya merasa seperti peluangnya kemenangan tidak boleh melebihi 30%. Setengah langkah to manifestasi. Meskipun ia hanya setengah jalan untuk mencapai tahap manifestasi, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara itu dan tahap ki penciptaan maju. Menatap sosok darah berwarna cahaya yang telah terbang keluar dari divisi cabang mengerikan Wayang Cult, seluruh besar wayang kota meledak gempar. Tatapan bingung terkunci ke sosok cahaya sebagai bisikan menyebar seperti gelombang pasang. Sementara itu, di daerah besar Iblis Sek dan aliansi bela diri, Mukian-kian ini, wuci dan ekspresi sisa berubah saat mereka menatap sosok darah berwarna di langit. Sebagai penduduk Desolate Provinsi Besar, mereka sangat akrab dengan nama ini. Dan tidak pernah membayangkan bahwa itu orang yang mengerikan dan ganas ini benar-benar akan muncul di sini. Sekarang, Lindong dalam bahaya kecil. Mata Lindong sedikit menyempit sebagai melihat ke arah sosok itu. Pada saat ini, cahaya sosok redup sedikit, mengungkapkan angka dalam. Dia tampak menjadi setengah baya, sementara cahaya berdarah menggitarkan dari tubuhnya. Selain rambut merah panjang, yang menarik perhatian Lindong yang paling adalah bahwa itu kilau merah-merah benar-benar tertutup lengan laki-laki itu. Mereka tampak seolah-olah mereka basah dengan darah daging dan memberi off jejak aura jahat. Saya tidak berpikir bahwa itu aura tersembunyi dalam divisi cabang mengerikan Wayang Cult sebenarnya akan orang ini. Tatapan Lindong berkedip sedikit. Dia telah mendengar reputasi darah Slater tangan Chao Zhen sebelum. Dia memiliki single-handedly ternyata seluruh sekte ke Sungai Darah, meninggalkan apa-apa di belakang. Nama yang mengerikan terdengar di seluruh besar Desolate Provinsi dan hanya selama beberapa tahun terakhir memang secara bertahap menghilang tanpa jejak. Ternyata, dia disembunyikan di sini menyerang tahap manifestasi. Bahwa itu orang ini aura jelas tidak sepenuhnya pada tahap manifestasi. Dia seharusnya berada di paling setengah langkah to manifestasi. Kit, yang Anda butuhkan saya untuk melangkah di? Suara kecil Martin ini penuh semangat terdengar dalam pikiran Lindong. Half langkah untuk manifestasi adalah bahwa itu panggung yang sama kultivasi seperti Lin Langtian. Setelah mendengar hal ini, tangan Lindong ringan mengepal. Segera setelah itu, ia menggeleng dan tersenyum dalam hatinya. Tidak perlu untuk saat ini. Saya melihat ke depan untuk secara pribadi menguji persis seberapa baik setengah langkah praktisi manifestasi. Di ruang tablet kuno, Lin Langtian telah menunjukkan semua jenis penghinaan terhadap Lindong karena mantan kekuatan tahap setengah langkah to manifestasi. Sekarang bahwa itu kekuatan Lindong telah sangat meningkat. Ia sangat ingin mencari tahu persis seberapa kuat setengah langkah praktisi manifestasi itu. Oleh karena itu, daripada mengatakan bahwa itu ia bersikeras berkelahi dengan Chao Zhen ini. Salah satu bisa juga mengatakan bahwa itu dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menentukan apa itu antara dia dan Lin Langtian. Ketika para praktisi mengerikan Wayang Cult melihat Chao Zhen muncul, mereka senang dan segera ramai lebih sementara wajah mereka penuh hormat. Bahkan Teng Lei bertindak sangat sopan. Kalian semua terlalu mengecewakan, dengan begitu banyak dari kalian di sekitar. Namun kalian diprovokasi oleh generasi muda di depan semua orang. Menyebabkan reputasi sekte boneka mengerikan kami mencapai titik terendah. Tatapan Chao Zhen menyapu Teng Lei dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Namun suaranya yang membosankan membuat seseorang merasa kedinginan. Kapten, bukan karena kita tidak berguna. Tapi Lindong ini memang memiliki beberapa keterampilan. Salah satu praktisi sekte boneka mengerikan tertawa pahit. Paman Chao Zhen, Lindong ini terus-menerus menyebabkan masalah bagi sekte boneka mengerikan kita. Lebih jauh lagi, dia bahkan merenggut simbol puppet tingkat tinggi yang seharusnya menjadi milik kita di domain tablet kuno. Karena itu, kita tidak boleh melepaskannya. Teng Lei mengertakkan gigi dan berkata, "Oh," ketika dia mendengar kata-katanya, semburat dingin melintas di mata Chao Zhen, sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lindong yang berdiri di dekatnya. Tanpa basa-basi lagi,
Dia perlahan maju selangkah, sebelum Yuan Power berwarna merah darah menari-nari di sekujur tubuhnya, seperti badai. Sekte boneka mengerikanku telah didirikan di Provinsi Great Desolate selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menghina kami. Nah, aku tidak peduli dari mana asalmu. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Zhao Zhen berdiri di udara dengan ekspresi dingin di wajahnya. Suaranya yang sedingin es dipenuhi dengan nada yang tidak bisa disembunyikan dan mendominasi. Pada saat yang sama, Yuan Power berwarna merah darah melolong dari dalam tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi berbagai struktur kerangka di sekelilingnya. Auranya benar-benar mencengangkan dan membuat orang takut meremehkannya. Saya khawatir Anda tidak memiliki apa yang diperlukan. Lindong terkekeh sementara cahaya kemasan bergelombang di tubuhnya. Dia tidak berniat untuk menyerah bahkan dalam pertempuran kata-kata ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani berbicara kepadaku dengan cara ini. Memang benar bahwa bayi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Namun, saya bukan guru yang baik hati. Karena kamu tidak mengerti prinsip ini, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Zhao Zhen tertawa terbahak-bahak, namun niat membunuh yang kaya mengalir dalam tawanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong mendengus. Kemudian, dia tidak repot-repot berbicara dengannya lagi saat dia mencengkeram telapak tangannya. Cahaya emas langsung berkerumun melintasi cakrawala. Sebelum mereka langsung terwujud menjadi platform emas raksasa, sebelum Lindong dengan kejam melemparkannya ke kepala Zhao Zhen. Nak, aku akan membuatmu menyesali setiap kata yang kamu katakan. Saat dia menatap platform emas yang masuk itu, Zhao Zhen dengan dingin tertawa. Namun, dia sebenarnya tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, cahaya kemasan berdarah bergelombang di lengannya. Sebelum dia segera meninju dan membanting ke platform emas itu. Dentang, suara metalik yang tajam memantul dengan jelas melintasi langit sementara angin kejutan energi yang mencengangkan menyapu. Kemudian, platform emas raksasa itu benar-benar terpesona oleh satu pukulan dari Zhao Zhen. Sepertinya setengah langkah menuju manifestasi memang jauh lebih kuat daripada tahap penciptaan ki tingkat lanjut. Nak, aku akan membiarkanmu mengalami lengan pemakan darah iblis besarku. Setelah menerbangkan platform emas itu dengan satu pukulan, sosok Zhao Zhen dengan keras berlari ke depan sebelum dia dengan cepat muncul di depan Lindong seperti hantu berdarah dengan cahaya berdarah bergelombang di lengannya. Kemudian, tengkorak energi merah darah yang terus-menerus melolong, dengan cepat terwujud di bawah tinjunya, sebelum mereka memenuhi cakrawala dan menghujani Lindong. Aduh, tengkorak ini sangat aneh. Begitu mereka terwujud, mereka segera merilis serangkaian tangisan yang menusuk. Tangisan ini tampaknya mempengaruhi kondisi mental seseorang dan menyebabkan seseorang tidak dapat fokus dalam menghadapi musuhnya. Sungguh teknik yang aneh, namun tidak mudah untuk mengganggu kondisi mentalku. Ketika dia mendengar tangisan aneh itu, Lindong agak terkejut. Segera, dengan jentikan pikirannya, aliran api energi mental dengan cepat muncul di depannya. Kamu akan hancur. Ketika api energi mental itu muncul, Lindong mengayunkan tinjunya saat Great Sun Thunder Yuan yang gemerlap meletus dan berubah menjadi beberapa tinju raksasa yang bersinar. Kemudian, api energi mental ini menempel pada kepalan tangan raksasa itu sebelum mereka bertabrakan secepat kilat dengan lengan berdarah Zhao Zhen. Bang bang bang, setelah tabrakan hebat, tengkorak berdarah itu dengan cepat dihancurkan oleh api energi mental. Sementara itu, kekuatan Yuan yang kuat di belakang lengan berdarah itu semuanya dilawan oleh tinju raksasa yang bersinar itu. Anak yang hebat, kamu benar-benar dapat menggunakan api energi mental bersama dengan Yuan Power untuk menghancurkan tinjuku yang berdarah. Ketika dia melihat ini, serangannya sebenarnya telah dilawan oleh Lindong, Zhao Zhen jelas terkejut. Namun, dia masih seorang praktisi sejati setengah langkah menuju manifestasi. Oleh karena itu, dia menyentak tubuhnya. Sebelum kekuatan Yuan yang sangat kuat meletus dan dengan paksa meniup semua tinju kekuatan Yuan raksasa yang dilapisi dengan api energi mental. Bas-bas, setelah meniup tinju raksasa itu, Zhao Zhen dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, sementara dia menekuk telapak tangannya menjadi bentuk seperti cakar. Kemudian, Yuan Power merah darah dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Sama seperti pisau tajam, dia dengan kejam menusuk organ vital Lindong. Puff!
Namun, saat ia menghadapi serangan tangguh Chao Zhen, tubuh Lin Dong langsung berubah menjadi warna seperti kaca, sementara tubuhnya mulai berkembang secara bertahap. Saat ini, dia telah mendorong kekuatan Yuan, tubuh guntur giok serta transformasi kera iblisnya secara maksimal. Kekuatannya sangat kuat dan dia langsung melawan Chao Zhen itu tanpa mundur sama sekali. Di langit, dua sosok melintas dengan cepat dan menyebabkan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Banyak orang di bawah menatap tepat ke arah mereka. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa mereka berdua sedang melakukan deathmatch. Oleh karena itu, jika salah satu dari mereka membuat kesalahan kecil, mereka akan langsung terbunuh. Lin Dong itu sebenarnya bisa mengandalkan stamina tahap penciptaan Qi awalnya untuk menandingi Chao Zhen yang setengah langkah menuju manifestasi. Itu benar-benar luar biasa. Ya, bagaimanapun, dalam hal cadangan Yuan Power, dia pasti kurang dibandingkan dengan Chao Zhen. Jika ini berlarut-larut, dia secara bertahap akan mulai lelah. Namun, Chao Zhen itu adalah praktisi elit yang terkenal di provinsi Desolate besar. Sekarang dia telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh anggota generasi yang lebih muda. Tampaknya agak tidak enak dilihat. Petik 2. Pertarungan mencengangkan yang terjadi di udara menyebabkan beberapa orang menatap kagum. Pada saat yang sama, itu juga mengundang beberapa bisikan di bawah. Ledakan. Saat bisikan itu berakhir, sebuah ledakan terjadi di udara. Kemudian, orang banyak melihat sosok Lin Dong mundur beberapa lusin langkah sebelum dia akhirnya menstabilkan dirinya. Terbukti, dalam hal kekuatan Yuan Power mereka, dia masih kalah dibandingkan dengan Chao Zhen. Kamu cukup mampu untuk bertarung beberapa ronde melawanku. Namun, jika hanya itu yang Anda miliki, saya akan mengklaim hidup Anda dalam 10 ronde berikutnya. Chao Zhen menatap Lin Dong. Meskipun dia memegang tangan atas, wajahnya muram. Lagi pula, di matanya, Lin Dong hanyalah anggota generasi muda. Haha, luar biasa.